Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan sampai hari ini. Pagi ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu bagi kami, untuk kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu tiap-tiap hari. Kami rindu hidup kami terus dibaharui, semakin hari semakin mengenal Engkau dan firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang layak dan berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini dengan satu tema, yaitu hanya jika Tuhan menghendaki. Terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki hari ke-7 di awal tahun 2022. Hal yang paling umum ketika memasuki tahun baru adalah membuat banyak resolusi dan perencanaan. Ini adalah hal wajar dan memang seharusnya kita buat. Namun ada juga hal yang perlu diperhatikan orang-orang percaya, yaitu mempertimbangkan apa yang dikehendaki Allah di dalam setiap perencanaan yang dibuat. Karena jika tidak, maka sia-sialah setiap perencanaan. Alkitab mengacu kepada kehendak Allah dalam beberapa pengertian yang berbeda. Kehendak Allah seringkali menjadi cara untuk mengatakan Taurat Tuhan. Rasul Paulus memandang pengenalan akan hukum Taurat sama dengan mengetahui kehendak Allah. Dapat kita lihat dalam Roma 2 ayat 17 sampai 18. Demikian halnya Daud menyejajarkan Tauratnya dengan kehendaknya. Ini artinya dalam membuat setiap perencanaan, kita harus memperhatikan perintah dan ajaran yang ada di dalam firman Allah. Sebab di dalamnya ia menyatakan jalan-jalan yang dikehendakinya. Jangan sampai perencanaan yang kita buat bertentangan dengan hukumnya. Bapak, Ibu, Saudara, selain memperhatikan firman Allah, Alkitab juga menyatakan bahwa kehendak Allah mengacu pada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun hal itu belum tentu yang diinginkannya. Itulah mengapa kadangkala ada perencanaan yang gagal, agar tujuan Allah yang lebih mulia dapat dinyatakan. Dengan mengetahui kebenaran ini, hendaknya kita sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepada Allah supaya kehendaknya saja yang terjadi. Sebab sekalipun rencana yang kita rancang gagal, selama kegagalan itu masih ada di dalam izin Allah, maka kita memiliki kepastian atas perlindungan Tuhan yang nyata. Mari kita melakukan setiap perencanaan yang ada dengan tidak melanggar perintah dan ajaran Tuhan. Serahkan setiap perencanaan kita dalam kehendak-Nya. Tuhan adalah partner terbaik dalam kita menyusun dan melakukan setiap hal yang sudah direncanakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk perenungan pagi hari ini. Biarlah hikmat bijaksana terus menjadi bagian kami, sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, terkhusus dalam setiap hal yang sudah kami rencanakan di tahun yang baru ini. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh memperoleh pencapaian terbaik secara benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berikan semangat, daya juang yang tinggi. Biarlah kami selalu optimis, sebab kami berjalan bersama Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala hal, bahkan yang terlihat mustahil sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap rencana dan usaha kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.